Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu. Alhamdulillah hari ini kita mengawali lagi hadis yang pertama ya. Jadi dari 42 hadis, ini hadis yang pertama. Mudah-mudahan mulai dari sekarang pertemuan pertama berarti hadis pertama dihafalin ya. Termasuk sanadnya dan perawinya. Jadi hadis ini harus hafal. Hadis yang pertama ini dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari hadis ini dari Amirul Mukminin yaitu Abi Hafsah Umar bin Khattab. Ya, seorang khalifah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang pertama mendengar hadis ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratan yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini populer hadis ini. Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi hadis ini tentang pentingnya kita meluruskan dalam apapun yang kita lakukan niat. Karena amal itu bergantung dengan niat. Apa itu niat? Ketika kita belajar fikih itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu yang diiringi dengan perbuatan, itu niat. Ada niat, ada azam. Kalau niat itu disertai dengan perbuatan. Kalau azam itu belum melaksanakan, baru azam. Ini secara ilmu fikih. Walaupun memang hampir sama begitu ya. Tapi karena kita harus terpenuhi pembahasan tentang niat, maka kita juga harus memahami pengertian niat baik secara lughawi ataupun secara syar'i. Secara lughawi itu kan al-qasdu, bermaksud. Secara syar'i adalah muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Dalam mazhab Syafi'i diajarkan niat itu dengan melafazkan. Dalam mazhab lain itu bukan niat, itu malafaz. Memang bukan niat, itu lafaz niat. Untuk orang awam adalah bagian pembelajaran tarbiyah dalam pendidikan itu memang kita mesti mengajarkan supaya memudahkan dalam apa yang kita lakukan ini apa begitu kan? Apa yang kita kerjakan ini apa? Harus ada kejelasan. Nah, kejelasan itu ya dengan melafazkan lafzun niyah. Ya, misalnya kita berwudu, nawaitul wudu'a ya lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat mandi, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Niat salat, sholli fardhol juhri, sholli fardhol isai arba rakaatin istaqbilal qibati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi itu bukan niat, itu lafzun niyah. Jadi jangan salah paham. Itu lafaz niat. Kenapa? Karena mahalluha fil qalbi. Niat itu hati. Niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Ya. Jadi kalau ada orang Salafi Wahabi menyalahkan, iya, ini bukan niat. Kita terus jelasin, ini bukan niat, tapi lafzun niyah. Dalam mazhab kami Syafi'i, lafzun niyah itu hukumnya sunnah, dapat pahala. Dan itu untuk menekankan kepada hati. Apalagi orang-orang awam, anak-anak kecil, TK, TPA, mesti memang melafazkan niat supaya nanti kebiasaan lafaz niat ini mesti memang untuk melatih hati dalam niat. Jadi kalau nanti ada yang protes, kok kamu sholat pakai usoli? Saya nggak pernah pakai usoli. Itu apaan tuh, bid'ah tuh. Nah, jawabannya iya, ini bid'ah, nggak diajarkan oleh Nabi. Ini ulama mengajarkan kepada orang awam supaya ada kejelasan ini perbuatan apa ini. Wudu, mandi, sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu kan perbuatannya ada kejelasan. Kejelasan itu dengan lafzun niat. Orang awam mesti ada. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa dalam hatinya niat, ya udah nggak usah pakai lafaz, nggak masalah.
Jadi kalau nanti ketemu teman kamu yang langsung Allahu Akbar nggak pakai usolli, silahkan. Tapi jangan sampai ada orang yang menyalahkan usolli. Ya, nah, nawaitu shauma ghadin an adai fardisari itu nggak ada, emang nggak ada. Itu ulama yang mengajarkan untuk memudahkan pekerjaan ini, apa namanya? Ini namanya pekerjaan puasa, begitu. Gitu ya. Dan kalau orang salafi itu kan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi bid'ah, ya kan? Bid'ah, semuanya bid'ah. Dan dia menggeneralisir kullu bid'atin dolalah wa kullu finnar. Nanti ada kita belajar tuh. Setiap bid'ah itu sesat di neraka. Jadi artinya orang yang melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi sesat neraka. Ini yang salah nih. Dalam pemahaman metodologi keilmuan itu sangat salah. Kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa sahabat ada yang mengerjakan, tapi Nabi mendiamkan. Sebab sunnah itu kan ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri, ada sunnah ucapan, ada sunnah perbuatan, ada sunnah takrir, ada persetujuan hamiyah, sunnah persetujuan Nabi. Nabi nggak melakukan, tapi ketika melihat sahabat melakukan, Nabi menyetujui, tidak menganjurkan, tidak melarang. Bahkan malaikat tuh seneng banget dengan apa yang dilakukan sahabat ketika membaca doa takbiratul ihram. Nabi nggak pernah membaca itu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Itu bid'ah tuh. Nabi nggak pernah melakukan tuh. Itu sahabat yang membaca itu. Nah, itulah karena pemahaman metodologi keilmuan yang salah akhirnya menggeneralisir. Ya, inilah pentingnya harus terus ngaji lagi. Nah, itu ya, kembali lagi. Jadi niat itu pekerjaan hati. Kita harus sepakat pekerjaan hati. Melafazkannya adalah sunnah. Tidak melafazkan nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting hati kita sudah meniat. Sebab innama liqulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung apa yang dia niatkan. Allah akan memberikan sesuatu tergantung apa yang kita niatkan. Makanya pentingnya luruskan niat. Kamu datang ke Qalbun Salim untuk apa? Apa karena kos mahal, di sini murah? Apa karena memang benar-benar ini menuntut ilmu? Apa karena ingin supaya mempermudah belajar di SEDI, dapat gelar dengan biaya murah begitu. Nah, inilah pentingnya luruskan niat dulu. Kenapa diawali di hadis yang pertama ini tentang niat, supaya jangan salah niat. Kalau udah salah niat nanti nggak dapat apa-apa di sini. Tapi kalau niatnya sudah benar, selalu lurus, nanti pasti mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Ya kan? Itu disebut dengan ilmu nafi'. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan ketika seorang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan karunia yang sangat besar. Apa itu hikmah? Ilmu yang manfaat. Apa itu hikmah? Rezeki min haitsu la yahtasib. Itulah hikmah. Dan kita ingin mendapatkan itu. Dan itu harus diawali dengan lurusnya niat. Luruskan niat. Makanya santri di sini yang mungkin ini coba diluruskan niat lagi. Yang salah niat di awal-awal, lurusin ini. Diperbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, sebab hadis tentang niat ini kan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah Rasul mengungkapkan kalimat ini. Sebab banyak orang sahabat Nabi zaman Nabi itu salah dalam hijrah. Ikut hijrah ikut-ikutan. Ikut hijrah karena nggak enak sama Nabi, nggak enak sama sahabat yang lain. Kenapa hijrah? Karena ketakutan. Seluruh segi-segi ekonomi, peradaban, kemudian keamanan sudah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Ketakutan. Makanya pentingnya lurusnya niat. Sebab kata Rasulullah, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, fahijratu ilallah wa rasulih." Siapa orang yang hijrah? Ini kamu kan hijrah kan dari rumah ke Qalbun Salim, hijrah tuh kan. Hijrahnya karena Allah, bukan karena Nabi, karena Allah. Wa rasuli, dan karena Rasul Nabi kita Muhammad SAW.
ikut hijrah ke Madinah, ikut hijrah ke Kolbun Salim, dari Batam, dari Purwakarta, dari Sukabumi, dari Bogor, dari Bandung, dari Lampung, dari Bekasi, dari macam-macam kan, Sulawesi, dari Sumatera, hijrah karena Allah ya, dan karena Rasulnya, maka ia mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Fahijratilallah wa rasul. Dia dapat apa? Dia dapat dari Allah. Dapat dari Allah apa tuh? Ilmu manfaat, hikmah, rezeki, ya kan? Ya, keutamaan yang lain. Dan kita nggak tahu nanti setelah ini, ya kan? Tapi kalau salah niatnya, ini yang salah niat nih kata Rasulullah. Wa man kana hijratuhu dunya yusibuha. Siapa yang niatnya hijrahnya karena dunia. Karena dunia. Dunia itu apa sih? Karena harta, karena jabatan, karena kedudukan, karena duit, karena dapat gelar SE, SH, S apa lagi? Ya itulah apa ya? S. Ya, SPBU. Itu gelar yang paling kaya tuh. Gelar yang paling kaya apa? SPBU. Ya kan? SPD kalah. SH kalah, SE kalah, SPBU. Apalagi di seluruh Indonesia punyanya. Ya kan kaya kan ya? Kaya, setiap hari dapat duit ratusan juta SPBU. Ya. Nah, karena dunia dapat dia. Dia dapat gelar di SEBI, dapat apalagi? Dapat kerja nanti di bank, dapat kerja di perusahaan besar. Dapat, tapi nggak dapat apa? Nggak dapat pahala, nggak dapat ridho Allah, nggak dapat ilmu manfaat, nggak dapat keberkahan. Hanya dapat dunia aja. Kalau niatnya itu Allah berikan, Allah kasih. Ada sahabat karena dagangannya laris. Kalau di Mekah ini udah nggak laris. Kalau orang kafir nggak mau beli lagi. Di Madinah laris dagangannya. Karena itu tuh, karena usahanya. Karena kayanya, karena hartanya, karena dunianya. Ada yang begitu tuh sahabat Nabi. Jadi jangankan kamu, sahabat aja niatnya begitu. Makanya Nabi ini mengingatkan hadis ini luar biasa. Atau juga niatnya karena awi mroatin, karena wanita, karena ingin dapat jodoh di SEBI, karena ingin dapat jodoh di Kolbun Salim, karena ingin dapat jodoh orang Parung. Dulu orang kenal Parung itu dapat duren Parung katanya. Dulu kan si duren, makanya duren mekar, duren 1000. Itu sejarahnya memang di sini sebelum ada perumahan banyak pohon duren. Penghasil dan durennya pun melebihi duren yang enak yang sekarang, duren Lampung, duren Sumatera, duren Parung itu terkenal dulu ya. Sekarang udah nggak ada pohon durennya. Dan saya ngalamin, istri saya itu ya, orang tuanya punya burung duren. Itu masya Allah kalau lagi panen, nikmatnya durennya. Sekarang udah ditebang, udah nggak ada. Dulu waktu masih bujangan, di antaranya, masya Allah. Karena ingin dapat duren, ya kan? Karena ingin dapat wanita, dapat dia, dapat jodoh dapat, tapi ilmu nggak dapat. Apa namanya, keberkahan nggak dapat. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah kata Rasulullah di ujung hadis apa? Fa hijratuhu ila ma hajara. Hijrah itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, dia niatkan. Artinya begini. Dulu kan pernah saya menyampaikan berkali-kali kalau kita nanam padi, rumput tumbuh di sekitar padi. Kalau nanam rumput, padi tidak akan tumbuh di sekitar rumput. Apa maknanya? Kalau karena Allah, karena Rasul, karena niatnya benar, ya akhirat karena Allah, pasti tuh dunia akan dapat tuh. Kekayaan, wanita, gelar, SE dan sebagainya, nilai IPK 4,0, dapat semua. Kalau karena Allah. Makanya pentingnya lurusnya niat nih ya. Lurusnya niat nih. Yang udah masih, yang dulunya awal-awal masuk sini masih niatnya salah, diluruskan. Di sini ke Kolbun Salim ini niat memang menuntut ilmu, ingin meraih ilmu manfaat dunia akhirat, ya, ingin mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Kalau ini sudah benar, dunia akan dapat, dunia akan dapat. Karena itulah pentingnya luruskan niat. Hadis ini sahih benar, artinya sudah muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, ya kan? Rahimahul muhaddatsin, diriwayatkan oleh imam-imam para hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibaz al-Bukhari, Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Ya kan, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai semuanya ini. Keduanya dalam dua sahihnya, allazaini huma asalul kutub musannafah. Dan ini adalah hadis yang benar-benar sahih, tidak diragukan lagi. Karena itu mudah-mudahan hadis awal ini menjadi momentum awal yang niatnya salah diperbaiki lagi niatnya ya. Sini adalah niatnya karena Allah. Kalau sudah karena Allah nanam padi, nanti akan tumbuh itu rumput. Ya, kekayaan akan dapat, ya ilmu akan dapat, keberkahan akan dapat. Apalagi istri yang cantik akan dapat, gelar akan dapat, pekerjaan akan dapat sendirinya, dengan sendiri, yakinilah itu. Ya, orang beriman kalau sudah lulusnya niat, Allah akan catat ya. Nah, inilah pentingnya niat. Ya, pekerjaan dunia bernilai akhirat karena bagusnya niat. Pekerjaan akhirat bernilai dunia karena salahnya niat. Contoh, kamu ngaji karena abi, nggak dapat pahala. Ya, itu kan pekerjaan akhirat kan. Sholat karena teman, karena orang tua, nggak dapat pahala. Pekerjaan akhirat. Pekerjaan dunia, nyari duit, nyari uang misalkan, bekerja tapi niatnya karena Allah untuk ibadah, dapat nilainya di hadapan Allah. Jadi banyak pekerjaan dunia bernilai akhirat karena bagusnya niat, banyak pekerjaan akhirat tidak bernilai di hadapan Allah karena salahnya niat. Pentingnya kita lurusnya niat. Mudah-mudahan hadis yang pertama ini menjadi momentum untuk perbaikan diri kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama Abi juga harus luruskan niat. Niat Abi ngajar itu apa sih? Niat dakwah, niat gelap-gelap subuh keliling kemana-mana, itu niatnya apa? Luruskan niat. Ya, kalau selurus niat jadi nikmat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita